Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Kita berkesempatan ketemu lagi ya di webinar nasional peningkatan kompetensi guru SMK di bidang akuntansi ya. Telah hadir di sini ya, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Bapak Rahmadi Murwanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nur. Kemudian hadir bersama kita juga Koordinator MGMP Nasional Bapak Nanang Rukmana. Kemudian ada Bapak narasumber kita nanti yang akan menyampaikan paparan ya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Ahmad Priharjanto. Kemudian dari Dinas Pendidikan DKI ya, yang kali ini diwakili oleh Kasih Kurikulumnya Bapak Wurdono. Selamat siang Bapak. Dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah siang kali ini diwakili oleh staf ahli bidang ketenagaan dan kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Risdiana. Dan dua mitra kita Ketua MGMP Akuntansi DKI Jakarta dan Provinsi Banten ya, Bapak Lakaso dan Ibu Rina. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Ya, waalaikumsalam. Senang sekali ya siang kali ini kita bisa ketemu kembali ya di webinar nasional peningkatan kompetensi guru SMK bidang akuntansi ya. Saya bacakan dulu susunan acara untuk siang hari ini. Yang pertama nanti akan ada keynote speech dari Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Bapak Rahmadi Murwanto. Dilanjutkan sambutan dari Koordinator MGMP Nasional Bapak Nanang Rukmana. Kemudian paparan oleh narasumber kita ya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PKN STAN Bapak Ahmad Priharjanto. Selanjutnya ada pesan dan kesan ya, sekaligus testimonial kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKN STAN ya selama dari tahun kemarin sampai dengan sekarang. Ini terkait peningkatan kompetensi guru SMK ya. Testimoni dari Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Ketua MGMP Akuntansi DKI dan Provinsi Banten. Menginjak acara yang pertama, keynote speech dari Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN ya, kepada Bapak Rahmadi Murwanto, ya, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Nanang sebagai Koordinator MGMP Nasional, lalu perwakilan dari Distrik DKI Pak Wardono, kemudian ya, Pak. Dari Distrik Banten Pak Rusdiana, lalu Kepala GMP DKI Bidang Akuntansi Pak Dr. Andes Lakaso, dan dari Banten Ibu Rina Widyastuti, lalu Kepala SPM PKM Pak Ahmad Priharjanto, dan tentu saja yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar di sini dan bisa saya lihat para guru-guru SMK. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara yang sangat luar biasa. Acara ini merupakan bagian dari proses kami untuk bisa berkontribusi lebih banyak kepada negara, masyarakat, terutama karena kami sebagai sekolah kedinasan berada pada fungsi pendidikan vokasi. Kita ingin meningkatkan pendidikan vokasi pada level yang sebelum kami. Ini ada kaitannya dengan dua hal. Pertama, kami di PKN STAN mengubah orientasi, tidak lagi berusaha untuk menghasilkan teknis pada level bawah. Jadi kita sudah akan menghapus diploma 1, bahkan mungkin diploma 3, dan kami akan fokus di diploma 4. Dan harapannya ke depan kami bisa memberikan lulusan diploma 4 tadi kepada kementerian, lembaga, bahkan Pemda. Tetapi yang kami siapkan tentu saja perlu ada pasukannya. Nah, pasukannya itu kami berharap, karena levelnya mungkin bisa juga, terutama di Pemda, itu tidak terlalu berat. Kami berharap sebenarnya ingin meningkatkan lulusan SMK, sehingga bisa menjadi tenaga pembukuan ataupun pengelola keuangan pada tingkat-tingkat teknis di Pemda terutama nanti. Karena kami memang fokusnya di bidang keuangan negara.
Yang kedua, kami mempunyai harapan begini. Jadi keuangan negara ini punya dua aspek. Aspek pertama adalah aspek yang terkait dengan negara. Aspek kedua adalah aspek bagaimana masyarakat menjalankan kewajiban negara. Dan kami banyak melihat demand yang luar biasa di beberapa kompetensi yang kami miliki. Yang pertama, perpajakan. Jadi kami berharap sebenarnya lulusan SMK itu bisa menguasai perpajakan dengan baik. Dan mungkin kalau bisa lulus brevet pajak, sehingga kesempatan kerjanya besar. Perlu kami informasikan bahwa pada di Pekensan kami punya brevet pajak, dan itu kebanyakan yang ikut serta biasanya sudah sarjana atau pencari kerja, dan mereka setelah mendapatkan brevet itu bisa banyak mendapatkan pekerjaan atau ini ya, employment-nya lebih baik. Padahal untuk brevet tidak harus pada level perguruan tinggi, bisa juga level SMA, yang penting mendapatkan sertifikatnya. Kemudian ketika kita bertemu dengan banyak UMKM, mereka banyak sekali ingin mendapatkan orang yang bisa membantu mereka melakukan pembukuan. Dan menurut kami pembukuan pada level UMKM ini tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, sehingga kita bisa nanti membangun sertifikasi sehingga lulusan SMK itu bisa punya sertifikasi terkait dengan teknisi keuangan. Nah, tapi ya untuk yang ini kita belum punya ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi belum ada sertifikasinya. Makanya kami mencoba membangun tadi. Kami tidak sendiri, kami akan adopsi model sertifikasi yang sama yang ada di negara lain. Nanti kita coba pada level SMK seperti apa. Tentu saja ini akan memerlukan masukan Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali tujuan dari webinar ini yang saya harapkan adalah kita bisa menyamakan persepsi dan pandangan dari kita semua. Di sini ada dari guru, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Kemendikbud juga nanti yang mungkin bisa kita ajak diskusi. Kalau nggak salah sudah ada diskusi dengan Pak Bahrum yang meminta kami di kampus nanti pada tahap awal bisa memberikan sertifikasi kepada guru-guru SMK di bidang akuntansi dan perpajakan. Ada satu lagi sebenarnya sertifikasi yang juga bisa diberikan, yaitu terkait dengan kepabianan dan cukai. Tapi kita akan coba dua itu dulu. Nanti setelah selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana memberikan sertifikasi kepada lulusan SMK. Karena kami berharap lulusan SMK nanti benar-benar bisa menguasai secara teknis bidang akuntansi dan perpajakan. Bahkan kalau saya pribadi mengatakan bahwa harusnya kita bicara pajak, kita bicara ekonomi, itu keuangan itu harusnya mulai dari SD diajarkan. Karena yang namanya melek keuangan itu jadi penting. Banyak dari kita yang mempunyai penghasilan tetapi ternyata tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Apalagi begitu dalam periode krisis seperti ini, saya melihat banyak orang yang tidak pernah mempersiapkan ya sedia payung sebelum hujan, akhirnya porak-poranda gara-gara COVID-19. Mereka sekarang banyak yang mungkin menghadapi tekanan psikis karena penghasilan turun dan tidak punya cadangan. Itu semuanya terkait dengan masalah kompetensi di bidang pengelolaan keuangan. Nah, nanti kita berharap bersama-sama, karena saya merasa pendekatan ke depan kita akan menggunakan metode yang online ya, sehingga murah tetapi juga bisa menjangkau. Harapan kami sebenarnya bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan cara yang murah. Tapi kita bisa pastikan semuanya memiliki kompetensi. Nah, harapannya nanti bisa adaptif terhadap tidak saja lokal, nasional, tetapi juga global. Ya. Kami di kampus itu mempunyai mindset bahwa lulusan kami harus siap pakai. Jadi dengan pola itu kami ingin dorong itu juga bisa berlaku untuk semua lulusan SMK di seluruh Indonesia. Harapan kami nanti ada perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi guru yang melibatkan berbagai stakeholder baik dari sisi regulator, para guru, pelaku usaha dan kalangan akademisi. Saya mendapat laporan bahwa webinar ini cukup banyak ya yang ikut mendaftar. Sekarang sudah sekitar 360-an dan nanti akan bertambah. Jadi kita sediakan sampai 1.000 di dalam Zoom ini untuk bisa ikut. Tapi kalau tidak bisa ikut, bisa menonton melalui YouTube. Harapan kami, penyelenggaraan webinar ini memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para guru SMK. Karena sebenarnya negara kita akan menjadi negara yang mengarah ke industri yang menjadi lebih maju apabila SMK-nya, lulusan SMK-nya lebih laris daripada lulusan SMA. Jadi kita salah, karena vokasi selalu jadi anak tiri, kita berharap
dengan kami punya mindset bahwa vokasi harus jadi anak kandung yang paling utama. Karena yang kita butuhkan pekerja, bukan pemikir. Pemikir harusnya nggak banyak, pekerja harus banyak. Jadi ada yang salah dalam pola kita dan kita belajar bagaimana memperbaiki. Dan satu hal yang menarik di SMK adalah Bapak Ibu harus bisa menghasilkan lulusan yang langsung dicari oleh pemberi kerja. Dan itu yang nanti kita coba bersama-sama kita perjuangkan. Jadi dengan cara begini nanti kita berharap bisa mencerdaskan akuntansi dan perpajakan bagi SMK ya. Nah di sini ada Direktorat Pembinaan SMK yang selalu meningkatkan kapasitas SMK melalui regulasi dan kebijakan yang inovatif, dan juga ada MKMP yang beberapa tahun ini sudah bekerja sama dengan kami mencoba meningkatkan kapasitas dari guru SMK. Dan kami merasa ini sangat bagus. Bagaimana caranya kami sekarang berpikir bahwa kita tidak hanya berbicara untuk DKI dan Banten, tetapi kita juga bicara untuk seluruh Indonesia. Kami berharap nanti lembaga ini bersama-sama kita bisa mengembangkan kompetensi spesifik guru, ya. Dan kalangan akademi Pekenstan ini bisa nanti punya kontribusi yang lebih luas, karena kami tahu bahwa kompetensi akuntansi dan perpajakan ini rumahnya ada di kampus ini, dan kami siap membagi. Tentu saja kami mencari platform teknologi dengan cara yang murah sehingga kita bisa memberikan lebih banyak kontribusi kepada bangsa dan negara, tentu saja kepada Bapak Ibu sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa dalam proses ini Pekenstan sudah mencoba ikut mengembangkan kompetensi guru pada bidang akuntansi dan perpajakan sejak tahun 2019 dengan melalui program pengabdian kepada masyarakat melalui forum musyawarah guru mata pelajaran. Khususnya untuk saat yang pertama ini karena dekat dengan kampus, kami membantu Provinsi DKI dan Banten. Nah, ini berlanjut di tahun 2020. Saya mendapatkan laporan bahwa Pak Dirjen SMK, Pak Bahrun, itu sangat bersemangat untuk memperluas hal ini. Jadi kami sedang memikirkan bagaimana caranya yang kami tidak terlalu berat nanti, tapi bisa menjangkau sebanyak mungkin. Kami juga mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mengkloning apa yang kami lakukan di DKI sama Banten ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, pada acara ini ada banyak pihak yang akan memberikan testimoni, diskusi, dan sebagainya. Silakan nanti mendiskusikan, silakan membahas. Dan ini awal pertemuan Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depan saya harapkan ada banyak pihak yang mau. Ya. Jangan sungkan-sungkan untuk saling kontak, terutama guru-guru dari berbagai daerah. Silakan kontak kami. Ada Pak Ahmad Pri, ada dosen yang lainnya. Kita coba cari bagaimana kita bisa membantu semuanya. Prinsip kami adalah Pekenstan untuk Indonesia. Jadi kami tidak berpikir profit motif di sini. Kami benar-benar ingin membantu. Cuman kita juga harus bisa realistis ya. Jangan sampai kita semangat tetapi ternyata terlalu berat untuk melayani semua. Jadi kami akan mencari. Dan kami sebenarnya mencoba pola pendekatan begini Bapak Ibu yang sudah saya coba usulkan. Kita siapkan materi online-nya. Nanti kita akan bangun sistem seperti UT, di mana Bapak Ibu ikut online, tapi akan kita siapkan tutor di seluruh daerah. Kami paling tidak punya KPP. Jadi lulusan-lulusan kami di KPP nanti bisa menjadi tutor Bapak Ibu sekalian untuk akuntansi dan pajak. Untuk yang akuntansi mungkin kami bisa minta teman-teman di kantor perbendaharaan negara ya, yang ada di seluruh daerah juga. Jadi pola kami adalah kami siapkan sistem, nanti kami coba bangun sistem tutorial sehingga Bapak Ibu di setiap daerah bisa berdiskusi untuk meningkatkan kapasitas tadi. Kalau online kan kemungkinan agak berat ya. Jadi dengan cara ada tutorial langsung nanti yang ke depan kita bangun sistemnya, Bapak Ibu sekalian bisa lebih mumpuni lagi. Dan kami juga sedang dalam proses, walaupun saya belum bisa katakan optimis, kami juga termasuk menyiapkan bahan ajar yang lebih aplikatif, ya, yang kami adopsi dari materi-materi yang diberikan di kampus, tetapi pada level-level yang memang layak untuk SMK. Itu juga nanti kalau misalnya kita bisa sharekan juga kepada Bapak Ibu kalau sudah selesai ya. Artinya dengan cara kita membuatkan tidak hanya materi yang sifatnya textbook gitu, tapi juga ada materi-materi lab-nya, maka bisa membuat pembelajaran di SMK itu lebih aplikatif dan harapannya begitu lulus SMK paling tidak kalau nggak punya uang untuk melanjutkan ke vokasi yang lebih tinggi sudah bisa bekerja dengan baik. Dan saya berharap sebenarnya lulusan-lulusan SMK di seluruh Indonesia bisa diserap di paling tidak Pemda atau bisa membantu UMKM di seluruh daerah
untuk bisa meningkatkan bisnis mereka dan tentu saja bisa membantu negara dalam memastikan semua warga negara membayar pajak dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembukaan pada siang hari ini. Selamat berdiskusi, selamat belajar. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan pengetahuan, ilmu yang luar biasa dari forum ini. Terima kasih. PK Instan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmadi Murwanto. Ya, diskusi siang kali ini tuh semoga membuka kesempatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang lebih luas ya PKN STAN untuk Indonesia. Ya. Menginjak acara berikutnya, ini sambutan dari Koordinator Musyawarah Guru Mata Pelajaran Nasional, Bapak Nanang Rukmana. Kepada Bapak Nanang Rukmana kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Suaranya sudah terdengar, Bu? Halo? Ya, terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Bapak Rahmadi Murwanto, PhD. Yang saya hormati Bapak Ahmad Garjanto, MSI, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN, selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Murdono dan Bapak Risdiana dari Dinas Provinsi DKI dan Dinas Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Lakaso dan Bu Rina selaku Ketua MGMP DKI dan MGMP Banten, serta para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, mana siang hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka, walaupun secara daring. Semoga kita terus diberi kesehatan di tengah keprihatinan kita terkait wabah pandemi corona ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili MGMP Akuntansi SMK. Kebetulan jumlahnya sangat banyak sebenarnya. Ada sekitar berdasarkan data PKB 2019 itu ada sekitar 483 MGMP yang ada di Indonesia dengan jumlah anggotanya sekitar 10.881 orang. Jadi kami dari MGMP Akuntansi Indonesia mengucapkan banyak terima kasih pada Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah memberikan kesempatan pada guru-guru akuntansi SMK untuk belajar bersama terkait dengan akuntansi daerah atau akuntansi desa dan perpajakan. Semoga sinergi ini antara SMK dan Politeknik sebagai sesama pendidikan vokasi kedepannya berjalan dengan baik untuk meningkatkan mutu lulusan SMK kita. Sebagaimana kita ketahui, STAN telah menciptakan banyak aparatur sipil negara di bidang keuangan negara yang handal, baik itu di bidang penganggaran, akuntansi, pajak, maupun bea cukai. Jadi sangat tepat, jadi kalau kita belajar terkait dengan akuntansi daerah atau akuntansi desa ini, maupun perpajakan kepada Politeknik Keuangan Negara STAN. Tadi yang Pak Rahmadi sampaikan, sangat saya apresiasi terkait dengan sertifikasi ya, sertifikasi guru maupun sertifikasi siswanya untuk bidang keuangan atau akuntansi desa maupun perpajakan. Namun diharapkan sertifikasi ini jangan hanya kita punya sertifikat tapi tidak laku di pasaran, sehingga kita perlu effort kita untuk ke stakeholder kita, entah itu dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan, agar hasil dari sertifikasi ini digunakan untuk bekerja di sektor yang telah ditentukan tadi, yaitu di desa, misalnya sebagai pendamping
pengelolaan dana desa, baik itu untuk halo, suaranya putus. Halo, bisa dengar Bu? Bisa terdengar Bapak. Ya. Baik itu untuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada pelaporan keuangannya. Karena selama ini di SMK sebenarnya sudah ada mata pelajaran terkait dengan akuntansi keuangan lembaga ini, yaitu selama 4 semester atau setara 280 jam pelajaran, maupun administrasi pajak ya, setara dengan 210 jam pelajaran, di mana siswa sudah belajar juga terkait dengan teorinya maupun praktek terkait dengan sistem keuangan desa. Begitupun dengan pajak, siswa sudah belajar terkait dengan administrasi pemotongan, pemungutan pajak, perhitungan sampai pada pelaporannya. Alangkah lebih baiknya kalau tadi yang disampaikan Pak Direktur, yaitu terkait dengan sertifikasi, jadi bukan hanya selesai di sini, tapi juga dilakukan sertifikasi. Mungkin di awal adalah untuk gurunya terlebih dahulu, baru kepada siswanya. Sehingga lulusan akuntansi itu bisa bekerja pada sektor yang sangat luas sebenarnya di keuangan desa, di mana ada 75.000, hampir 75.000 desa ya, dan ada sekitar 8.500 kelurahan, ada 7.000 sekian kecamatan, belum lagi SKPD maupun UPTD. Dan diharapkan dengan adanya sertifikasi yang tadi ditawarkan oleh STAN, itu bisa laku di dunia usaha dan industri, terutama adalah di pemerintah daerah, baik itu sebagai pendamping pengelolaan keuangan desa maupun keuangan daerah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan sambutan dari perwakilan MGMP Akuntansi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nanang Rukmanah. Ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ini Bapak Direktur Pengelolaan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Bahrun sudah hadir bersama kita. Ya. Bapak Bahrun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Bapak bisa bergabung bersama kami. Ya. Ya. Terima kasih kehadirannya Bapak Bahrun. Ya. Mungkin menginjak sesi selanjutnya. Ini sekaligus sambutan juga dari Bapak Direktorat Pengelolaan SMK ya Bapak ya. Bapak ya. Bahrun ya. Mungkin Bapak Bahrun ya siap memberikan sambutan Bapak ya. Ya sebentar ya. Nanti siap sekarang siap. Oh ya. Terima kasih banyak Bapak ya. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama. Saya sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dari Politeknik STAN, kemudian ini ada Pak Pur juga, Bapak Ibu Guru Akuntansi. Pertama, kami atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri ya, Politeknik Keuangan Negara. Politeknik Keuangan Negara. Jadi dulu itu hafalnya STAN gitu. Jadi sekarang jadi Politeknik agak ya Politeknik Keuangan Negara STAN. Terima kasih sekali. Beberapa minggu yang lalu kelihatannya memang Pak siapa kemudian Pak Irwan ya. Kami komunikasi untuk pelaksanaan pelatihan ini. Saya menyambut dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Dan pada hari ini saya lihat ada sekitar 400-an kelihatannya yang mengikuti kegiatan ini. Saya lihat di di daftar hadir itu sekitar 400-an. Mungkin karena pakai YouTube bisa lebih banyak lagi jangan-jangan.
Ini menurut saya hal yang sangat luar biasa. Kami tidak memberikan materi banyak, karena saya juga bareng dengan Rapim ini, keluar sebentar ini, untuk menyapa Bapak Ibu semuanya, karena saya sangat gembira sekali gitu, sehingga saya harus bersama-sama dengan Bapak Ibu meskipun tidak bisa begitu lama. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep yang dikembangkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN ini menurut saya hal yang sangat bagus sekali. Ya, kemarin saya sempat diskusi panjang, kemudian kami malah menyarankan karena ini kelihatannya kegiatan tahunan nanti, bahwa apa yang disampaikan tadi dari perwakilan MGMP ya, MGMP Guru Akuntansi kelihatannya juga sudah menjurus apa yang kami maksud gitu. Kami kemarin mempunyai pemikiran bahwa apakah pelatihan dengan online ini, dengan daring ini, kemudian akhir dari itu bisa satu proses sertifikasi. Ya, saya langsung saja proses sertifikasi yang memang dapat pengakuan. Saya yakin kalau sertifikasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Politeknik Keuangan Negara, saya kira siapapun yang melihat dari sertifikat itu akan mendapat pengakuan. Karena apa? Ya memang yang dikeluarkan oleh suatu instansi, suatu lembaga yang memang berkecimpung di bidang itu. Nah, harapan kami guru-guru itu, karena kami saat ini mendorong bahwa semua guru-guru kejuruan, guru-guru produktif dulu kita sebut, adalah harus mempunyai sertifikat kompetensi yang memang mengikuti perkembangan zaman. Dulu mungkin pada saat dia sekolah, kemudian juga jadi guru, sudah beberapa guru saya yakin juga mempunyai dulu namanya kelihatannya bon A, bon B gitu, saya ingat saya gitu. Seangkatan saya kan seperti itu dulu, selalu mempunyai sertifikat-sertifikat yang ada. Tetapi saat ini kan ada beberapa perkembangan yang sebenarnya memang harus diupdate secara terus-menerus. Nah, proses update pada hari ini adalah upskilling, kalau boleh saya katakan, peningkatan kompetensi ini menurut saya hal yang sangat baik sekali. Karena program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dulu merupakan direktorat saja, sekarang Direktorat Jenderal, sangat concern sekali di dalam pengembangan pendidikan vokasi. Nah, di dalam mengembangkan pendidikan vokasi, pertama yang akan kita kembangkan adalah dari segi SDM-nya, dari segi gurunya. Itu yang kita kembangkan. Untuk itu, dari pelatihan yang kita lakukan ini, harapan kita adalah bisa tersertifikasi. Setelah itu, siswanya pun keluar dari SMK itu juga mendapatkan sertifikat. Ya, istilahnya itu brevet apa kemarin, brevet A, brevet B yang bisa dilakukan di sana, sehingga dengan berbekal sertifikat tadi paling tidak bahwa anak-anak kita itu juga bisa membuktikan kepada apakah itu kepada lembaga pemerintah atau kepada perusahaan bahwa dia mempunyai kompetensi itu. Nah, apalagi sekarang yang dikembangkan dengan keuangan lembaga pemerintah daerah dan lain-lain, kita tahu semua bahwa pengembangan pembangunan, pengembangan perencanaan, pengembangan penganggaran, dan lain-lain, ini banyak ke desa-desa yang ada. Sekitar 70.000 desa dengan adanya dana desa yang sekitar 1 M, itu perlu didukung dengan keterampilan pengelola yang ada di desa itu. Harapan kami bahwa anak-anak akuntansi, anak-anak perbankan, anak-anak administrasi perkantoran bisa ikut berperan di dalam pengembangan pengelolaan keuangan yang ada di daerah itu. Maka materi tentang keuangan kelembagaan ini menurut saya hal yang sangat penting sekali, sehingga ini juga bisa bermanfaat baik bagi guru maupun bagi siswanya. Kami pernah ke lembaga pencetak guru, ternyata dia tidak begitu paham tentang keuangan daerah ini. Ya, keuangan kelembagaan ini. Karena memang ini kan secara terus-menerus akan terjadi satu perkembangan-perkembangan. Memang secara pakem mungkin dia tahu, tapi secara umum dia tidak paham secara utuh apa yang ada. Maka kami berharap
dari kegiatan ini nanti bisa diikuti secara terus-menerus oleh Bapak Ibu guru sehingga mendapatkan sertifikat dan nanti terakhir juga bisa mendidik kepada anak-anaknya bisa melakukan proses sertifikasi. Apakah harus online atau memang bisa dengan tatap muka yang ada. Terus terang saja kemarin kami juga sempat cerita bahwa kalau memang harus sertifikasi ke anak didik, ya kemarin saya bicaranya bukan ke guru tapi ke peserta didik. Guru insya Allah juga adalah bantuan untuk proses sertifikasi. Ke peserta didik kami ada tapi tidak besar. Itu perlu kita kerjasama lanjutan lagi antara Politeknik Keuangan Negara dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Sehingga ini bisa terus-menerus bisa kita lakukan secara bersama-sama. Saya kira itu Bu sambutan dari saya. Terima kasih kami ucapkan ini pas sekali materi yang ada di sini. Kemudian juga memang lulusan SMK akuntansi ini sangat banyak sekali Bu. Peminatnya sangat banyak. Tapi lapangan pekerjaannya yang real itu di mana kami juga baru mencoba untuk mencari. Sehingga mayoritas memang masih melanjutkan. Tetapi kan kita inginnya bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, kemudian juga melanjutkan juga nggak apa-apa. Itu kan untuk meningkatkan ke depannya itu bisa juga untuk melanjutkan seperti itu. Tapi ini tantangan bagi kita semua, harus kita kembangkan secara bersama-sama agar supaya anak-anak kita itu lulus ya berkompeten sesuai dengan bidang yang dipelajarinya dan lapangan pekerjaannya sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha maupun di dunia industri maupun di lembaga-lembaga pemerintah. Saya kira itu, terima kasih sekali, salam buat semuanya, salam sehat, dan maju untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya tidak bisa lama-lama, saya akan melanjutkan untuk ya berikutnya lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bahrud atas waktunya ya, di waktu yang sempit ini masih mau bergabung bersama kami di sini ya. Sebelum ke sesi utama nih ke narasumber kita ya Bapak Ahmad Priharjanto. Tadi di chat saya sempat baca nih dari kepala P3M yang sebelumnya gitu Bapak Tanda itu meminta nih agar Bapak Rahmadi memberikan tanggapan atas paparan dari atau sambutan dari Bapak Bahrun tadi. Apakah Bapak Rahmadi masih bersama kami di sini? Masih. Oh ya, ini kesempatan kami persilahkan Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya memang meminta Pak Tanda untuk berkomunikasi dengan Pak Bahrun karena kami merasa begini Bapak Ibu. Kelihatannya kita punya peluang bersama untuk bisa meningkatkan daya jual lulusan SMK. Tentu untuk bisa lulusan SMK bisa kita jual dengan baik, gurunya mesti kita tingkatkan Pak. Jadi dan kami merasa dengan pola online nanti Pak online, tapi kami kan punya jajaran pegawai Kemenq yang di KPP maupun di KPPN di seluruh Indonesia, Pak. Mereka nanti bisa jadi mentor lokal, Pak. Jadi kan kalau tinggal ngobrol sama mereka sehingga kita dapatkan modul-modulnya yang mereka siap, kemudian nanti kita buatkan juga model sertifikasinya yang online sekalian, Pak. Jadi lebih murah gitu, Pak. Harapan kami sebenarnya bagaimana semua mungkin, tapi kita bisa seefektif mungkin. Begitu kira-kira yang kami itu Pak tadi ya. Alhamdulillah. Jadi kita bareng-bareng sama Pak, karena kami merasa begini Pak, untuk bisa memenuhi kebutuhan di desa, kemudian di Pemda itu tidak mungkin Pak kami layani, kami sangat terbatas. Jadi kami nanti ceritanya hanya fokus ke calon-calon pimpinannya saja Pak, yang akuntannya lah, yang fullnya gitu. Oh gitu. Nah pasukannya nanti kita bisa masuk dari seluruh Indonesia. Termasuk sebenarnya saya juga berharap dengan ini ya dengan Direktorat itu Pendidikan Tinggi Vokasi kita mau buka yang D3-nya Pak, karena kami sudah lepas dari D3, kita mau masuk D4 saja. Berbagai tapi untuk sementara kami merasa bahwa desa kemudian UMKM dan sebagainya bisa dibantu oleh lulusan-lulusan dari SMK. Mungkin juga nanti kalau kita bisa buktikan Pak,
mungkin lulusan SMK kita bisa lah, bisa kerja di Pemda. Mungkin tidak harus pegawai tetap dulu, apakah pegawai honorer dan sebagainya kan bisa juga. Nah itu coba kita cari nanti. Ini coba saya bareng sama Bapak untuk bisa. Tentu saja kami tidak ingin menjanjikan yang kami nggak bisa Pak ya. Nanti kami mohon dukungannya juga karena kami juga terbatas. Oh iya. Saja dari saya, terima kasih Pak Bahru. Makasih Pak Rahmadi. Jadi nanti biar kita bisa ketemulah nanti. Siap, Pak. Setelah ini kita bisa ketemu nanti sama-sama tim bisa lanjutin. Makasih sekali nih Pak. Kelihatannya satu visi kita ke depannya. Pak. Siap. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bahrun dan Bapak Rahmadi. Ini menuju ke sesi utamanya ya, paparan dari narasumber kita, ya, Kepala P3M Politeknik Keuangan Negara Dasar, Bapak Ahmad Priharjanto. Ya. Kepada para peserta yang di Zoom, ini jika ingin menyampaikan diskusi atau pertanyaan bisa melalui Zoom chat-nya ya, kami tunggu. Dan untuk yang sesi Zoom ini juga bisa disaksikan live via YouTube ya. Kepada narasumber utama kita, Bapak Ahmad Priharjanto, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nur Hidayati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Rahmadi, kemudian Pak Bahrum, kemudian teman-teman dari MGMP, tadi ada Pak Nanang, ada Pak Nadiana, ada Pak Wur juga ya. Kemudian ada Pak Yusuf, ada Pak Lakaso juga ya, kayaknya tadi ada saya lihat Pak Lakaso, kemudian ada Bu Rina juga ya. Oke. Dan teman-teman semuanya. Oke. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ngobrol bersama. Kita ngobrol saja karena ya kita bukan serius terus. Memang serius tapi gayanya nggak usah terlalu formal-formal lah gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu walaupun via daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang kita peroleh. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya sedikit akan memaparkan mengenai kegiatan yang kami laksanakan terkait dengan pengabdian masyarakat yang ada di PKN STAN. Ya. Mungkin sebelum pengabdiannya, saya akan jelaskan sedikit mengenai siapa PKN STAN dan siapa sih P3M PKN STAN dan kegiatannya seperti apa, sehingga Bapak dan Ibu cukup jelas ya kan, dengan PKN STAN posisinya dan juga dengan P3M dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh P3M, termasuk yang menjadi salah satu fokus kita adalah dalam rangka peningkatan kompetensi guru di SMK ya. Dan juga tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rahmadi juga oleh Pak Bahrun bahwa ke depan kita tidak hanya peningkatan kompetensi, tetapi juga kalau bisa berimbas atau lanjut kepada sertifikasi. Dan alhamdulillah memang ini semua di P3M kita miliki. Bapak dan Ibu, sedikit saya akan share slide, tapi ini hanya garis besar saja ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu slide saya? Sudah Pak, siap. Sudah ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya sedikit akan memaparkan mengenai apa itu P3M PKN STAN. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan bicara mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P3M, kemudian kegiatan dari pengabdian masyarakat, dan juga Pengmas yang sudah kita lakukan, yang salah satunya adalah peningkatan kompetensi guru SMK, terutama adalah guru-guru yang tergabung dalam MGMP akuntansi, ya, karena ini yang sesuai dengan bidang kompetensi kami di PKN STAN. Nah, kalau guru-guru untuk MGMP yang lain
Ya kalau ilmu teknik dan lain sebagainya memang kita tidak sasar ya. Jadi yang kita sasar adalah itu. Nah, Bapak dan Ibu, P3M atau Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah merupakan salah satu unit yang ada di Politeknik Keuangan Negara STAN, ada di PKN STAN. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebagai perguruan tinggi PKN STAN, ya, dulu namanya memang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi karena ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2012 bahwa perguruan tinggi di bawah kementerian lembaga adalah perguruan tinggi vokasi. Nah, kami PKN juga merupakan perguruan tinggi vokasi dan bentuknya adalah salah satunya bisa milih, bisa politeknik, bisa akademik, ya kan. Nah, PKN STAN atau STAN sendiri memilih menjadi politeknik. Akhirnya sejak tahun 2015 kita berubah namanya Politeknik Keuangan Negara STAN. Namun demikian, kata-kata STAN tidak kita hilangkan. Hanya saja STAN di sini bukan lagi sebuah singkatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ini juga permintaan dari Menteri Ristek Dikti yang lama ya. Jadi STAN tetap ada. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai perguruan tinggi maka PKN STAN menjalankan yang namanya Tridharma atau Dharma perguruan tinggi. Ada 3 dharma, yaitu yang pertama itu dharma utama pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, dharma pendidikan itu sendiri memang dilaksanakan oleh PKN STAN melalui jurusan atau program studi. Nah, untuk 2 dharma berikutnya, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka yang menjalankan adalah teman-teman di P3M. Mestinya P3M ini juga tidak memungkinkan atau tidak mungkin menjalankan sendiri, karena yang menjalankannya adalah para dosen, dan para dosen memang habisnya ada di jurusan dan di prodi, sehingga kita berkoordinasi atau bersama-sama menjalankan kegiatan ini dengan jurusan dan prodi. Jadi ada 3 dharma, tetapi yang kita laksanakan selama ini dari 3 ini kita laksanakan yang kita laksanakan itu adalah penelitian dan pengmas. Penelitian dan pengmas, dan salah satu pengmas yang kita lakukan adalah pengmas yang dengan teman-teman di MGMP, yaitu peningkatan kompetensi teman-teman di MGMP. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita lihat memang tadi kita menjalankan 2 dharma, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, tetapi selain itu P3M juga menjalankan kegiatan lain, ada pelatihan dan konsultansi. Ada pelatihan dan konsultansi, serta ada sertifikasi. Jadi kita menjalankan ada 4 kegiatan, ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan konsultansi, serta sertifikasi. Memang yang fokus di kegiatan kita adalah ini, pengabdian kepada masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan kolaborasi untuk penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, akuntansi, dan lain sebagainya, kita lakukan secara bersama-sama di kegiatan penelitian dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di SMK. Nah, ini sangat terbuka, ya kan. Kemudian juga pelatihan dan konsultasi ini juga sangat terbuka. Begitu juga dengan sertifikasi tadi yang disampaikan oleh Pak Bahrun juga seperti itu. Insya Allah kita sangat siap atau kita bersedia untuk membantu teman-teman di MGMP untuk melakukan kegiatan sertifikasi, baik itu untuk para pengajarnya maupun sertifikasi untuk siswanya. Walaupun tadi Pak Bahrun lebih kepada atau lebih menekankan kepada sertifikasi kepada siswanya. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di MGMP ya.
yang selama ini yang sudah kita lakukan memang lebih fokusnya di pengabdian kepada masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tes, Mbak Nur, suaranya masih kedengaran? Sekarang jelas Pak, tadi sempat putus-putus. Oh gitu ya. Sekarang jelas. Oke ya, karena di sini kok ada tanda mic-nya agak ada kedip-kedip itu. Oke ya. Oke, berarti sudah bisa kedengaran Mbak Nur ya. Saya lanjutkan kalau gitu. Oke, jadi ada empat kegiatan yang sebetulnya bisa kita lakukan bersama-sama untuk peningkatan kompetensi teman-teman di MGMP maupun di siswanya, itu ya. Ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara Pengmas, fokus Pengmas kita atau Pengmas yang ada di PKN STAN, ini ada banyak sebetulnya. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau kita bicara pengelolaan keuangan negara, berarti termasuk di dalamnya adalah keuangan negara atau daerah. Ya. Kemudian perpajakan. Kemudian juga kepabeanan dan cukai. Nah, jadi ini fokus kita. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara pengelolaan keuangan negara, ini bisa dikatakan luas banget atau ya sangat-sangat luas, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Keuangan negara termasuk di dalamnya adalah keuangan daerah. Nah, itu. Jadi ini sangat luas sekali dan ini memang menjadi core dari Politeknik Keuangan Negara STAN ini. Kemudian yang kedua adalah di akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Nah, ini juga menjadi fokus dari Pengmas kita. Kebetulan memang teman-teman NGMP juga ini di sini mengembangkan yang namanya akuntansi pemerintahan. Kemudian juga pengelolaan dana desa maupun badan usaha milik desa. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah akuntansi dan perpajakan untuk UMKM. Nah, Bapak dan Ibu, memang kalau kita lihat ya, kalau seandainya SMK itu tadi dibekali dengan pengetahuan terkait ini, atau katakanlah akuntansi pemerintahan, pengelolaan dana desa dan lain sebagainya, harapan kami bahwa nanti lulusan SMK adalah bisa langsung bekerja. Bisa langsung bekerja di sektor-sektor itu tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa desa itu jumlahnya ada 74.590 sekian atau 74.500-an. Nah, itu bisa dibayangkan hampir 75.000. Kemudian juga kalau kita bicara pemerintah pusat sendiri, lembaga dan kementerian memang jumlahnya sekitar 80-an sekian. Tapi satuan kerjanya Bapak dan Ibu, satuan kerja yang ada di pemerintah pusat itu jumlahnya ada 24.000 satker. Nah, itu 24.000 satker, itu satuan kerjanya. Kemudian pemerintah daerah kita punya sekitar 500-an sekian. Pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Kalau masing-masing pemerintah daerah punya SKPD sekitar 40, maka jumlahnya kira-kira ada 20.000. Belum kecamatan yang otomatis kecamatan ini ada yang masuk SKPD, ada yang tidak gitu ya. Kemudian ditambah lagi nih UMKM. UMKM ini jumlahnya sangat banyak dan saat ini memang UMKM ini lagi booming, apalagi dengan adanya IT. Nah, dengan adanya IT ini UMKM mampu melakukan pemasaran dengan jaringan yang lebih luas. Mampu melakukan pemasaran dengan jaringan yang lebih luas sehingga ladang di UMKM ini sangat-sangat besar, ya kan, ladang-ladang di UMKM sangat besar. Mulai dari kreativitas pemasaran, pengepakan, pelaporan dan lain sebagainya, ini sangat-sangat luas. Jadi ini adalah fokus kegiatan Pengmas yang ada di PKN STAN. Nah, Bapak dan Ibu, nah salah satu Pengmas yang sudah kita lakukan bersama dengan Bapak dan Ibu adalah Pengmas mengenai
peningkatan kompetensi atau peningkatan kapasitas para guru SMK, terutama adalah di MGMP akuntansi. Nah, Bapak dan Ibu, memang ini gayung bersambut ya. Kebetulan memang di awal tahun 2019 kemarin teman-teman dari DKI, dari terutama adalah Jakarta Selatan, sempat datang ke kami, ke PKN STAN, bahwa ada kewajiban bagi teman-teman MGMP akuntansi untuk mengajarkan akuntansi pemerintahan atau akuntansi instansi atau lembaga. Nah, ini kalau kita lihat memang ada Perdirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 462 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada sekolah kejuruan, dengan diwajibkan mata pelajaran akuntansi instansi atau lembaga pemerintahan. Berarti ini adalah akuntansi pemerintahan itu. Sehingga saya kira memang teman-teman dari MGMP akuntansi di DKI Jakarta waktu itu datang kepada tempat yang tepat gitu ya. Datang ke PKN STAN kemudian mengatakan, "Pak, kami diminta untuk mengajarkan bla 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 yang terkait dengan akuntansi, mulai dari pusat, pemerintah daerah sampai dengan akuntansi desa." Gitu. Nah, sehingga memungkinkan enggak Pak, artinya teman-teman kami itu diberi pemahaman terkait dengan akuntansi ini. Nah, ini sangat-sangat sangat-sangat pas dengan program yang kita miliki, ya kan? Sehingga kita sambut dengan antusias, dan waktu itu memang kita segera laksanakan, selenggarakan. Itu adalah kegiatan semacam TOT yang pertama. TOT pertama pada dasarnya waktu itu karena teman-teman udah bilang, "Pak, kita minggu depan sudah mulai ngajar." Waduh, minggu depan sudah mulai ngajar, jadi kalau bisa segera bisa diajarin ke kami gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita rencanakan secepat mungkin kita buka kelas. Kebetulan memang waktu itu baru satu kelas ada di kampus, karena waktu itu memang masih WFO, jadi masih normal, kondisi belum pandemi. Nah, kita buka kelas, ternyata teman-teman yang lain banyak yang minat, dan memang saya kira memang bahwa pelajaran ini atau akuntansi instansi atau lembaga ini memang pelajaran yang bisa dikatakan cukup baru ya. Di pemerintahan ini cukup baru dibanding dengan akuntansi komersil. Ya. Kalau aturannya aja masih baru, maka implementasinya juga belum begitu banyak itu, sehingga masih perlu peningkatan kompetensi terus-menerus gitu ya. Nah, maka di sini perlu adanya peningkatan kompetensi atau kapasitas guru SMK untuk materi akuntansi ini. Nah, kemudian mestinya tidak hanya kompetensi, tetapi nanti juga kita harus bisa melihat kurikulumnya, kurikulum yang ada di SMK agar selaras atau match dengan dunia kerja. Jadi perlu adanya penyelarasan kurikulum SMK, khususnya mata pelajaran akuntansi pemerintahan atau akuntansi ya, dengan dunia kerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Bahrun ya, bahwa Pak Bahrun atau Pak Nanang tadi ya, bahwa jumlah jam pelajaran untuk akuntansi cukup banyak ya, cukup banyak, sehingga jangan sampai teman-teman ini belajar akuntansi tetapi tidak ngeling, tidak match dengan dunia kerjanya. Nah, ini. Jadi kami dari PKN STAN juga sangat-sangat mendukung program ini, artinya kita sangat senang ya kan, sangat senang dengan adanya teman-teman MGMP yang mau belajar akuntansi pemerintahan ini. Nah, sehingga pada saat teman-teman nanti mendeliver, mentransfer ilmunya kepada siswa, kepada peserta didik, apa yang disampaikan adalah yang sudah sesuai atau yang sudah match dengan apa yang terjadi di dunia kerja. Nah, Bapak dan Ibu, fokus akhirnya kita membuat atau merancang fokus untuk Pengmas kita di MGMP akuntansi.
Jadi fokus kita sebetulnya ada 4 fokus ya. Ada 4 fokus. Yang pertama adalah mestinya kita mulai dari penyempurnaan kurikulum. Artinya bahwa nanti dari sekian banyak jamlat itu nanti akan diisi apa saja. Jangan sampai jamlat yang sudah atau jam pendidikan atau jam sekolah yang sudah ada ini tidak diisi dengan materi yang pas. Jadi nanti kita harus sempurnakan kurikulumnya atau kita selaraskan kurikulumnya terlebih dahulu dengan dunia kerjanya. Nah, yang kedua adalah bahwa kita tidak hanya di penyempurnaan kurikulum, tapi teman-teman kita akan membantu juga di dalam penyediaan referensi atau buku atau bahan ajar bagi teman-teman di SMK. Sehingga guru-guru SMK punya pegangan yang sama, siswa juga punya pegangan yang sama, dan pegangannya adalah pegangan yang up to date, ya kan? Seperti kita ketahui bersama bahwa akuntansi pemerintah di kita ini masih berkembang, ya kan? Dulu pertama kali muncul atau wacana akuntansi pemerintah adalah adanya reformasi keuangan negara yang ditandai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003. Di sana menyebut bahwa pemerintah wajib menyusun laporan keuangan yang berdasarkan pada sistem akuntansi, kan itu. Nah, sistem akuntansinya kemudian disebut lagi bahwa akuntansi yang digunakan adalah akuntansi berbasis akrual dan selambat-lambatnya adalah 5 tahun. Tapi kenyataannya kita belum bisa mengimplementasi itu, dan di tahun 2004, di tahun 2005, di tahun 2005 itu keluar PP 24. Nah, PP 24 itu adalah akuntansi berbasis kas menuju akrual. Jadi berbasis kas menuju akrual itu sebagai jembatan. Dan implementasinya baru diimplementasikan full di tahun 2008, di tahun 2008. Kemudian di tahun 2010 keluar lagi PP 71, standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Sehingga akuntansi ini berkembang terus dan implementasinya baru full di tahun 2015. Jadi baru full di tahun 2015. Nah, dari tahun 2015 walaupun standarnya masih sama, standar akuntansi berbasis akrual, tapi PSAP-nya atau pernyataan standar akuntansi pemerintahannya ini juga keluar lagi yang baru, keluar lagi yang baru, keluar lagi yang baru. Kalau kita tidak update, nanti kita ketinggalan. Nah, maka harapannya kita tidak hanya di kurikulumnya, tapi juga kita bisa menyediakan buku referensinya. Nah, dan yang berikutnya mestinya baru peningkatan kompetensi untuk guru-gurunya, untuk para pengajarnya, dan nanti harapannya adalah kita juga bisa memberikan sertifikasi kepada guru maupun kepada siswanya. Namun demikian Bapak dan Ibu, dari sekian banyak yang dari 4 fokus ini yang sudah kita kerjakan atau yang baru kita kerjakan adalah yang poin ketiga ini. Peningkatan kompetensi guru SMK yang sudah kita lakukan di tahun 2019 dan tahun 2020 ini. Harapannya nanti Bapak dan Ibu kita bisa mengisi ini penyempurnaan kurikulum, sehingga saya sangat senang sekali tadi dengan Pak Bahrun, ya mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama lebih baik lagi sehingga kita bisa menyesuaikan mulai dari kurikulum yang pas, yang sesuai dengan dunia kerja yang ada saat ini. Nah, kemudian baru kita bisa siapkan bahan ajarnya. Nah, kemudian juga nanti bisa kita lakukan sertifikasi untuk guru-gurunya. Nah, memang dengan adanya pandemi ini bisa kita lihat ya, kegiatan klasikal tidak bisa lagi kita lakukan, tapi sebetulnya ada manfaat yang luar biasa karena begitu kita tidak bisa menggunakan klasikal, mau tidak mau kita dituntut dengan menggunakan yang namanya IT. Dan alhamdulillah dengan jangkauan IT ini bisa lebih luas. Nah, mudah-mudahan kita nanti tidak hanya fokus di Jakarta dan Banten, harapan kita adalah bisa sifatnya nasional. Nah ini, jadi harapan kita Bapak dan Ibu, memang di tahun 2019 kemarin kita baru membantu untuk teman-teman di DKI. Di tahun 2020, nah
ini kita DKI dan Banten. Di tahun 2021 mestinya nanti sudah nasional. Tetapi dengan adanya pandemi ini, saya yakin kita bisa mempercepat sehingga di tahun 2020 kita sudah bisa nasional. Harapannya seperti itu. Jadi kami nanti juga akan menggait beberapa perguruan tinggi lain yang menjadi mitra kita untuk bisa melakukan kegiatan Pengmas yang sejenis. Sehingga Bapak dan Ibu nanti yang tadi jumlahnya kira-kira ada 10.000 lebih itu bisa memperoleh updating, bisa memperoleh updating. Syukur-syukur kalau updatingnya bisa secara berkala, sehingga apa yang disampaikan atau apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kepada siswa adalah pengetahuan ilmu praktek yang sudah update, yang sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini atau kebutuhan dari mitra kita itu seperti itu. Nah, ini harapan kita seperti ini. Jadi mudah-mudahan seminar ini menjadi pembuka bagi kita semuanya untuk bisa menjalin kerjasama yang lebih erat, lebih baik, sehingga PKN STAN, nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ramadi, PKN STAN bisa berkarya, PKN STAN untuk Indonesia itu. Jadi tidak hanya untuk DKI dan Banten saja, tapi untuk nasional. Harapannya seperti itu. Jadi jangan khawatir, mungkin teman-teman yang jauh, ya nanti bisa kita lakukan webinar, bisa kita lakukan peningkatan kompetensi dengan menggunakan IT, tetapi juga bisa nanti didampingi oleh teman-teman kita yang ada di kementerian lembaga atau teman-teman kita yang ada di Kementerian Keuangan tapi di seluruh Indonesia. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau tanya mengenai akuntansi pemerintah nanti kita bisa hubungkan, bisa sambungkan dengan teman-teman yang ada di KPPN. Nah, kemudian kalau mengenai pajak dan lain sebagainya, nanti kita bisa arrange sehingga Bapak dan Ibu menjadi satu kelas dan lain sebagainya, nanti biar diberi materinya dan lain sebagainya oleh teman-teman. Kalau pajak berarti teman-teman di KPP. Jadi kira-kira seperti itu. Harapan kami mudah-mudahan kita ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih luas, yaitu jadi PKN STAN untuk Indonesia itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu kalau berminat untuk melakukan peningkatan kompetensi atau kegiatan-kegiatan yang tadi bisa hubungi di P3M PKN STAN. Ini ada beberapa kontak yang mungkin Bapak dan Ibu bisa foto atau bisa ini nanti mungkin bisa di WA karena ini ada WA-WA-nya. Nah, nanti kita akan coba range ya. Kita akan coba range sehingga kita bisa memberikan peningkatan kompetensi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Direktur, kegiatan Pengmas kita saat ini memang kita danai dari kita, namun demikian mungkin dana kita terbatas sehingga mungkin nanti kalau seandainya harus ada yang ditanggung oleh Bapak dan Ibu, tapi kita akan coba ditanggung semurah mungkin gitu ya. Jadi ini memang saat ini kita berikan secara gratis, mudah-mudahan sih bisa gratis terus gitu ya. Tapi karena memang keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan bisa bekerja sama tadi dengan Pak Bahrun, kemudian ada beberapa hal yang bisa saling cost sharing dan lain sebagainya, ataupun kalaupun terpaksa-terpaksanya misalnya harus ditanggung oleh teman-teman di MGMP, ya kita usahakan seminimal mungkin lah. Ya kalau kegiatannya masih bisa seperti ini, insya Allah sih bisa murah gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak Nur, nanti kita bisa lanjut diskusi terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Priharjanto. Nih beberapa partisipan ini sudah banyak yang nanya gitu. Kira-kira kalau mau Pengmas dapat Pengmas dari dosen-dosen di STAN itu caranya gimana gitu ya. Tadi sudah ada nomor kontak yang di-share ya sama Pak Ahmad, nanti bisa kami tampilkan lagi.
Selanjutnya sebelum ke sesi diskusi ya, kita akan mendengar sedikit testimoni, pesan dan harapan dari para mitra kami ya telah hadir di sini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten ya. Juga dari Ketua MGMP Akuntansi DKI Jakarta dan Provinsi Banten ya. Untuk yang testimoni, pesan dan harapan yang pertama kali kami berikan kesempatan kepada Bapak Wurdono ya, yang mewakili Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya, kasih kurikulum ya Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bapak Wurdono. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PKN STAN yang kami hormati, Pak Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur PKN STAN, Bapak Rahmadi Murwanto, PhD, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN STAN, Bapak Ahmad Priharjanto, narasumber kita pada sore hari ini. Selanjutnya, rekan kami, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Dr. A.M. Yunus, Esos MSI, rekan kami, Koordinator MGMP Nasional, Bapak Tatang Rukmana, bergerak terus Pak Tatang dan teman-teman. Kemudian Pak Lakaso, Ketua MGMP Akuntansi Keuangan Lembaga Provinsi DKI Jakarta, juga Ibu Rida dari MGMP Provinsi Banten. Selanjutnya yang saya banggakan rekan-rekan peserta webinar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, pertama berterima kasih yang sangat dalam, sangat tulus tinggi-tingginya kepada PKN STAN yang telah memfasilitasi kami beserta teman-teman guru Akuntansi dan Keuangan Lembaga di Provinsi DKI Jakarta yang telah difasilitasi mengikuti beberapa kali pelatihan sehingga manfaatnya sangat kami rasakan, teman-teman sangat rasakan. Jakarta itu sampai hari ini sekitar peserta didiknya sekitar 37.500 peserta didik yang ada di akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kira-kira rombelnya ada 1.055 rombel dengan jumlah guru sekitar 2.000 guru. Untuk itu, selama ini sudah dibantu oleh PKN STAN, kira-kira kami sudah ikut di 2 kegiatan di pajak dan akuntansi lembaga sekitar 200 guru telah difasilitasi. Terima kasih Bapak Ibu di PKN STAN yang pendanaannya sepertinya pure dari PKN STAN. Kami sangat berterima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, apakah ini oleh Pak Ahmad, apakah ini akan lanjut pembiayaan? Kami berharap mudah-mudahan bisa lanjut. Kalaupun tidak, kami siap untuk sharing bersama Bapak dan Ibu. Bagi kami, keterbukaan dan kesungguhan Bapak Ibu di PKN STAN untuk membantu pendidikan SMK ini sangat luar biasa. Dan nafas kami sepertinya sudah senapas dengan Pak Direktur tadi, bahwa SMK mestinya menjadi pilihan pertama karena majunya negara kalau SMK-nya maju. Dan kalau SMK maju itu kalau gurunya juga maju. Nah, karena itu guru-guru melalui MGMP dan mudah-mudahan terus untuk bisa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengupgrade diri, upskilling untuk pada suatu hari pada saatnya akan bisa upgrade kemampuan peserta didik kita. Karena bagaimanapun guru menjadi leading sektor untuk pengembangan peserta didik kita. Jadi ini yang kami sangat rasakan keberadaan kerjasama ini dengan PKN STAN. Mudah-mudahan terus bergulir terus Pak Direktur, Pak Ahmad, dan kami sangat senang untuk bisa terus menyambut dan dalam waktu dekat apa yang kemarin disampaikan Pak Direktur, mohon izin, mohon maaf kalau terhambat karena berbagai kegiatan, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara PKN STAN dengan Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, mohon izin karena kondisi COVID-nya secara perlahan sudah mulai membaik, ataupun nanti kalau masih harus seperti ini, kita coba izin siasati untuk bisa seperti apa kita proses penatangannya.
sehingga secara legal formal kegiatan yang dalam 2 tahun ini sudah dilakukan oleh kita bersama dan akan wujud dalam bentuk perjanjian yang legal formal. Saya pikir itu sekali lagi kami berharap ini terus bergerak, terus berlanjut, baik bagi DKI ataupun provinsi lainnya. Karena bagaimanapun guru-guru yang kompeten lah yang bisa menghasilkan anak-anak didik yang kompeten. Sertifikasi guru tadi sudah disinggung Pak Direktur kami dari Pak Bakrun, mudah-mudahan juga bisa berwujud. Saya pikir itu Pak Direktur, Pak Ahmad, dan Ibu Nur, terima kasih. Sekali lagi sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan Indonesia makin maju, Indonesia makin jaya, akuntansinya juga makin baik sehingga efisiensi efektivitas penggunaan keuangan negara akan makin bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wardono. Ya, untuk yang pesan dan kesan berikutnya ya testimonial dari Bapak Risdiana ya selaku staf ahli bidang ketenagaan dan kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kepada Bapak Risdiana kami persilakan. Bu Nur Hidayati, sepertinya Pak Risdiana tadi gangguan audio, Bu. Udah masuk tapi ada gangguan audio, mungkin bisa lompat dulu. Ya. Kita lanjutkan dulu nih dari yang menerima benar-benar ya, ini dari guru-gurunya dulu, dari yang akan diwakili oleh Ketua MGMP DKI dan Ketua MGMP Akuntansi ya untuk Provinsi Banten. Sudah hadir di sini Pak Lakaso dan Bu Rina ya. Pak Lakaso. Pak Lakaso juga sepertinya sedang itu ya, mungkin ada gangguan ya. Ke Bu Rina lebih dahulu ya, kepada Bu Rina Widyasuti ya, selaku Ketua MGMP Akuntansi Provinsi Banten, kami persilahkan Bu Rina. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Pembinaan SMK dan Direktur Politeknik STAN serta Koordinator MGMP Nasional dan seluruh anggota MGMP seluruh Indonesia yang saya banggakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Rina Widyasuti, saya mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Dalam hal ini saya hanya ingin memaparkan sedikit pengalaman kami di Banten ketika mendapatkan pelatihan pengabdian masyarakat PKN STAN. Itu alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi pada saat proses pelaksanaan, dari perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan itu benar-benar di-manage atau dikelola dengan profesional oleh tim Pengmas STAN, sehingga kami sangat terbantu sehingga seluruh pelaksanaan bisa terrealisasi dengan lancar, alhamdulillah. Nah, kesan yang kami dapatkan pada saat pelaksanaan itu, yang pertama kami menemukan para tim panitia yang memang sangat luar biasa ketika kami mendapatkan TOT luring ya, luring itu tatap muka langsung dengan seluruh dosen STAN. Itu alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Lalu kami mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa, panitia-panitia yang luar biasa ketika melakukan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Lalu yang kedua, kami juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memang alhamdulillah sangat mendukung kami di dalam proses pelaksanaan TOT itu. Jadi sangat luar biasa, semua dibiayai oleh PKN Pengabdian Masyarakat STAN. Alhamdulillah, Allah Maha Pemberi Rezeki untuk Banten. Lalu kemarin kami sudah melakukan proses pelaksanaan daring, melalui daring, dan alhamdulillah itu pun berjalan sangat lancar, dan
seluruh anggota MGMP Banten itu sangat antusias melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Nah, dari hasil pelaksanaan kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kami peroleh. Yang pertama adalah kami mampu meningkatkan kompetensi profesionalitas, dalam hal ini adalah pendalaman keilmuan di bidang perpajakan dan akuntansi keuangan lembaga. Lalu yang kedua menjadi salah satu motivasi kami juga untuk terus menggali potensi diri, untuk terus memperbaiki diri, dan untuk terus mengembangkan seluruh yang bisa kami kembangkan di dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu adalah bagaimana kami mencerdaskan atau menghasilkan output atau peserta didik yang mampu yang berkualitas, sehingga bisa berguna di lingkungan sekitarnya. Lalu berikutnya, manfaat berikutnya adalah kami menjadi termotivasi untuk memperbaiki diri dalam hal meningkatkan bagaimana kami mampu mendalami ya, menambah pengetahuan di bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah, berikutnya harapan kami kepada PKN STAN, semoga tidak hanya di sini gitu. Pelatihan itu hanya sebatas pelatihan, tapi kami berharap ke depannya selain pelatihan yang sudah diberikan, ada lagi pengembangan-pengembangan, misalnya dalam hal pelatihan pembimbingan bahan ajar. Jadi kami memang bahagia, apresiasi ketika pihak STAN akan menyediakan bahan ajar yang mungkin bisa seragam dan sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya kami mohon sebagai guru ingin dibimbing bagaimana kami juga mampu untuk membuat bahan ajar yang benar-benar berkualitas. Jadi seperti itu. Apalagi dalam kondisi sekarang kami sangat membutuhkan bahan ajar yang memang terintegrasi dengan daring gitu ya, dengan teknologi. Jadi seperti itu. Nah, lalu berikutnya, pesan berikutnya memang ada sedikit hambatan ketika daring, mungkin ya sedikit, itu mungkin hanya sinyal dan sebagainya lah dari beberapa peserta yang mungkin tadi ya kalau di Banten itu kan untuk ya tadilah jaringannya ya gitu, jadi masih banyak kendala. Jadi kami juga mohon maaf atas nama MGMP Akuntansi Provinsi Banten jika di dalam proses pelaksanaannya banyak sekali kendala yang dalam hal ini jaringan atau sinyal yang tidak memungkinkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk kesan pelaksanaan TOT dengan pengabdian masyarakat dengan STAN ini adalah yang pasti adalah sangat luar biasa, sangat ya artinya tidak puas sampai di sini. Jadi kami selalu ingin lebih banyak lagi bersama dengan para dosen-dosen hebat STAN yang mampu mengupgrade pengetahuan kami. Jadi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pengabdian masyarakat serta para dosen yang sudah dengan sabar membimbing kami, dengan sabar mentransfer knowledge-nya kepada kami, sehingga kami banyak sekali mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang memang belum kami ketahui. Nah, semoga Allah membalas kebaikan seluruh tim Pengmas STAN dengan surga firdausnya. Mungkin itu saja kesan dan pesan dari kami sebagai MGMP Akuntansi Banten. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk testimonial berikutnya, ya, ini sudah hadir Ketua MGMP Akuntansi Provinsi DKI, Bapak Lakaso. Ya. Kepada Bapak Lakaso kami persilahkan, Bapak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Direktur SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Bapak Dr. Insinyur Bakrun. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto beserta seluruh dosen dan widya suara. Yang saya hormati Bapak Narsum, Bapak Ahmad Priharjanto, MSI. Yang saya hormati Bapak Koordinator MGMP Akuntansi Nasional, juga dosen saya, Bapak Nanang Rukmana. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam kesempatan ini diwakili oleh Kasih Kurikulum Bidang SMK, Bapak Wurdono. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Krisdiana. Yang saya hormati rekan saya tadi sudah memberikan testimoninya, Ketua MGMP Akuntansi Provinsi Banten, Ibu Rina Widyastuti, dan yang saya cintai dan saya banggakan para peserta webinar PKN STAN yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir secara daring pada webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya mewakili MGMP DKI Jakarta, dan ini merupakan kebanggaan bagi saya untuk memberikan testimoni. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika di dalam struktur kurikulum akuntansi dan keuangan lembaga pada kelompok peminatan, di mana kita ketahui bahwa dalam struktur kurikulum SMK itu ada kelompok nasional, ada kelompok wilayah, dan ada kelompok peminatan. Kelompok peminatannya itu dibagi ada C1, C2, dan C3, dan yang fokus kepada kompetensi produktif itu ada di C2 yaitu program keahlian, dan C3-nya adalah kompetensi keahlian. Sejak tahun 2017 itu ada mata pelajaran baru, yaitu praktikum akuntansi pemerintah atau lembaga yang biasa kami singkat AKPOM. Nah, kami bingung karena materi baru sedangkan kita belum punya referensi. Jadi sebagai pengurus MGMP Akuntansi DKI mengambil langkah-langkah. Kami bagaimana cara berusaha mencari dan mendatangkan narasumber supaya guru-guru kami bisa bergerak memberikan materi kepada siswa kami yang sangat membutuhkan. Apalagi kami yang berada di ibu kota negara ini sebagai barometer pendidikan yang tidak boleh kalah ya di seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Artinya kita mengawali, ternyata gayung bersambut kami mencoba menuju ke kampus yang merupakan rumahnya akuntansi. Kami mencoba ke sana, alhamdulillah kami disambut dengan baik oleh para narasumber yang ada di sana, dosen-dosennya. Kami diskusi. Kebetulan pada saat itu kami bertemu pertama dengan Bapak Tanda, yang kebetulan pada saat itu sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat PKN STAN. Dan akhirnya setelah kami mengadakan diskusi dan membuat satu langkah-langkah, kemudian kami memberikan KIKD yang ada di Perjen 246, dan ada dua mata pelajaran yang memang sangat perlu kita berikan kepada guru-guru, yaitu akuntansi lembaga pemerintah dan juga perpajakan. Jadi sejak tahun 2019 tadi juga disampaikan oleh Direktur PKN STAN, memang kita sudah mulai 2019, itu sudah berapa kali, bahkan memang lembaga PKN yang menyambut kami dengan senang hati, tulus dan ikhlas, memberikan pengetahuan dan keterampilan secara gratis. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kami betul-betul
senang diberikan ilmu, diberikan pengetahuan secara gratis yang harusnya berbayar dengan jutaan rupiah. Ini yang kami sambut baik. Terima kasih kepada OPKN STAN yang telah memfasilitasi kami, guru-guru kami yang memang sangat membutuhkan materi pengajaran, khususnya akuntansi pemerintah, akuntansi lembaga, dan juga mata pelajaran administrasi pajak. Sehingga tadi guru kami yang tidak punya referensi, ya akhirnya kita mendapatkan bisa mengajar kepada memberikan mentransfer ilmu kepada siswa kami karena sudah melakukan selain kegiatan pelatihan juga dengan training of trainers ya, bagi guru-guru kami. Jadi karena kami di DKI ini ada 5 wilayah itu sudah memiliki pengurus-pengurus MGMP wilayah. Jadi ada juga teman saya guru-guru akuntansi di DKI ini sudah mengikuti tidak bosan-bosannya mengikuti karena sudah melalui MGMP selain MGMP provinsi juga ada yang mengikuti kegiatan melalui MGMP wilayah ya seperti Jaksel 1 dan 2 kemudian Jaktim itu sudah melalui MGMP wilayah. Nah, ikut ada kegiatan MGMP DKI lagi mereka ikut. Ya karena sangat semangat dan mereka sangat senang hadir di dalam kegiatan tersebut. Sangat betul-betul kami sangat butuhkan ya para narsumnya juga kesan teman-teman semua narsumnya juga sangat baik mumpuni dan profesional. Kami berkolaborasi dengan pihak STAN ini dalam kegiatan diklat dan juga sudah disampaikan tadi dengan TOT. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah, harapan ke depan kami dari sama dengan MGMP Banten tadi menyampaikan supaya kerjasama yang telah kita bangun dengan baik ini tetap berjalan dengan baik dan konsisten karena masih banyak materi-materi akuntansi yang kami butuhkan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa di PKN STAN ini ada akuntansi lembaga atau akuntansi pemerintahan, ada perpajakan, ada kepabeanan dan cukai, dan juga ada akuntansi komersial. Jadi kami berharap nanti kerjasama ini berlanjut terus karena memang seperti di akuntansi keuangan ini malah yang akuntansi keuangan desa yang pernah disampaikan Pak Mulyana sebenarnya bahwa akuntansi keuangan desa ini sebenarnya bukan akuntansi tapi hanya sekedar penatausahaan karena tidak ada pembuatan financial statement di dalam. Jadi hanya ada laporan realisasi anggaran dan laporan SEP SAL. Ya. Kemudian juga tadi kami terima kasih karena sudah disampaikan bahwa nanti kami akan mendapatkan materi-materi yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, perpajakan, dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan referensi-referensi tentang akuntansi komersial dari PKN STAN. Ya, biar persepsi kita sama semua nanti untuk seluruh DKI dan juga untuk kepada teman-teman akuntansi seluruh Indonesia. Ya, terakhir kepada Bapak Ibu guru akuntansi yang khususnya yang hadir pada webinar saat ini, mari kita sama-sama belajar dan berlatih terus untuk meningkatkan kompetensi kita dalam bidang akuntansi karena guru AKL ini harus menguasai banyak mapel. Ya. Jadi yang terkait dengan akuntansi itu ada etika profesi, harus menguasai spreadsheet, komputer akuntansi, akuntansi keuangan, administrasi pajak, praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur, praktikum akuntansi pemerintahan, itu semua harus kita kuasai. Jadi mari tetap kita semangat berlatih dan kondisi sekarang dengan kondisi pandemi kita ya kita doakan semoga segera berakhir. Dan ini ada hikmahnya juga karena dengan kondisi pandemi ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran jarak jauh. Baik dengan Zoom meeting, dengan webinar-webinar kita ikuti secara virtual. Ini juga, tapi ini juga meningkatkan meningkatkan keahlian kita di bidang IT. Ya mungkin tadi selalu manual, tapi dengan adanya kondisi kita ini hikmahnya juga kita banyak meningkatkan kompetensi kita di bidang IT
Selain ya otomatis kalau sebagai guru akuntansi kan otomatis pasti menguasai materi, harusnya menguasai materi akuntansi. Kemudian kami usul juga ini di SMK ini mungkin masih Bapak Direktorat SMK, dulu Direktorat Pembinaan SMK, sekarang Direktur SMK Pendidikan, Dirjen Pendidikan Vokasi, itu mengadakan LKS, Bapak Ibu yang ada di STAN, itu mengadakan lomba kompetensi siswa tingkat nasional, tapi sejak 2008 sampai tahun ini sudah tidak diadakan. Nah, kami mohon mungkin untuk pihak PK Instan untuk bisa memfasilitasi untuk menyelenggarakan. Saya pikir ini guru-guru semangat kembali karena LKS lomba kompetensi siswa untuk SMK ini ya selain bisnis manajemen, teknologi, juga pariwisata itu selalu dilombakan bahkan sampai ke level dunia. Jadi ada World Skill Competition dan sebelumnya ada Asian Skill Competition. Nah, untuk LKS nasional ini karena memang tidak ada, jadi kami berharap ini bisa dibangkitkan kembali, minimal misalnya untuk DKI dulu atau Banten dulu, baru kita adakan secara nasional. Ini harapan kami. Jadi LKS kalau bisa diadakan oleh STAN, ya, oleh STAN nanti supaya ini sebagai ajang prestasi dan sekaligus menjadi prestis siswa. Yang menang itu betul-betul menjadi kebanggaan, dan di sini benar-benar ajang prestasi kita untuk selain juga menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif dan inovatif bagi siswa, juga adalah bagaimana mengembangkan jiwa kompetitif. Nah, ini yang disarankan oleh Bapak Presiden kita di dalam Impres nomor 9 tahun 2016. Bagaimana supaya siswa kita itu bisa berkompetisi, bukan lagi di nasional, tapi di level nasional dan di level regional dan internasional. Nah, LKS ini saya pikir itu sangat suatu event atau wadah yang tepat untuk mengembangkan itu semua. Jiwa-jiwa menumbuh-kembangkan jiwa-jiwa kreatif siswa, inovatif, dan bagaimana siswa berkompetisi, ya, jadi tidak hanya jago kandang. Nah, ini juga yang sudah kita alami, ini memang selalu diikuti seluruh provinsi jika diadakan kegiatan itu. Itu aja barangkali pesan dan kesan kami. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Lakaso. Ya. Bapak Risdiana, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Halo. Ya, Bapak Risdiana. Ya, ada terdengar suaranya, Bu? Terdengar, ya. Bapak. Terdengar. Oh iya. Soalnya tadi mohon maaf ada sedikit masalah dengan audio dari tadi, cuman jadi saya sempat sambil dari YouTube juga mendengarkannya. Ya. Baik. Nah, ini ya testimoni berikutnya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Banten, ya, staf ahli bidang ketenagaan dan kelembagaan Bapak Risdiana. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Direktur Pembinaan SMK dari Kemendikbud dan Bapak Direktur PKN STAN dan Bapak Ibu guru akuntansi seluruh Indonesia yang hadir dalam acara webinar ini. Mohon pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Kebetulan pimpinan sedang ada kesibukan lain yang rencananya akan menghadiri untuk ikut dalam acara webinar ini, cuman berhalangan, akhirnya menugaskan kepada saya. Yang kebetulan pada saat pelatihan di Banten pun, saya bersama pimpinan sempat ikut memantau pelaksanaan kegiatan tersebut, dan menurut kami bahwa kegiatan tersebut memang sangat baik dan sangat diperlukan bagi guru-guru kami khususnya di Provinsi Banten. Adapun sedikit masukan dari kami atau dari saya bahwa kegiatan tersebut betul apa yang disampaikan oleh Bu Rina dengan dari perwakilan dari MGMP DKI Jakarta, bahwa ini bisa ditindaklanjuti lebih lanjut lagi, tidak hanya sampai selesai pada kegiatan kemarin saja yang sudah dilaksanakan. Seperti yang pernah disampaikan tadi oleh Bapak Direktur PKN, bahwa mungkin bisa diberikan tutorial langsung perwakilan daerah yang ada di KPPN maupun dari Kementerian Keuangan untuk memberikan pelatihan ataupun diskusi secara langsung dengan para guru kami untuk bisa melihat kondisi
keadaan yang di dunia pekerjaan yang seharusnya seperti apa, baik dari segi dunia usaha maupun dari segi pemerintahan daerahnya yang ada. Jadi bisa memberikan pengetahuan dan ilmu pengalaman yang terbaru di dunia kerja yang sehingga nanti bisa digunakan bagi peserta didik yang akan dihasilkan ataupun yang dicetak oleh guru-guru yang ada di Provinsi Banten khususnya dan mungkin di seluruh Indonesia. Selain itu juga mungkin juga nanti STAN bisa melakukan sertifikasi bagi siswanya juga yang mudah-mudahan tadi bisa dikeluarkan yang menurut tadi Pak Bakrun juga ada seperti sertifikat. Jadi output dari lulusan SMK ini memiliki nilai jual yang tadi memiliki sertifikat brevet apa tadi yang brevet A, B atau C atau yang tingkat yang itu yang memberikan suatu keahlian ataupun skill tambahan yang memiliki nilai jual di dalam dunia kerja dalam menghadapi kelulusan yang sudah akan dihadapi dalam dunia kerja nanti mungkin. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sedikit masukan saja dan ucapan terima kasih banyak kepada PKN STAN yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih dan bisa memberikan kegiatan yang berlanjut dari kegiatan yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, bahwa acara ini adalah experience sharing ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh PKN STAN yang temanya adalah peningkatan kompetensi dari para guru SMK terutama di bidang akuntansi. Jadi ini untuk experience sharing-nya apa sih yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh PKN STAN di Dinas Pendidikan DKI dan Provinsi Banten ya. Ini di sesi berikutnya ini acara diskusi ya, acara diskusi. Saya akan bacakan beberapa yang masuk di chat room kita. Bapak Ahmad Triharjoto sudah hadir kembali bersama kami. Di sini ada chat yang sudah masuk. Yang pertama ini saya akan pilihkan dari Bu Lismaizarni ya. Beliau berkata nih, jika sertifikasi ke siswa menjadi salah satu program PKN STAN, berarti bisa juga dilaksanakan sebagai uji LKS akuntansi. Setidaknya PKN STAN yang ngadain. Gitu. Pak Ahmad Triharjanto. Pak Ahmad. Ini sekarang udah. Oke. Tadi ada yang menyampaikan Pak di apa ya? Okay. Ada yang menyampaikan di chatroom nih, ada yang menyampaikan di chatroom mengenai apa? Pelaksanaan LKS akuntansi gitu. Apakah PKN STAN ini bisa ngadain? Oke, terima kasih Mbak Nur ya. Jadi pada dasarnya memang kegiatan di sore hari ini adalah kita lebih banyak kepada sharing dulu. Jadi kita sharing pengalaman kita. Kemudian bagi teman-teman MGMP yang kira-kira ingin ada kegiatan terkait dengan Pengmas yang hampir sama yang sudah kita lakukan untuk teman-teman di Pemda DKI, teman-teman di Banten itu, atau kegiatan yang lain kayak lomba kegiatan siswa atau yang lain. Insya Allah kita bisa bantu. Nanti modelnya teman-teman menghubungi P3M, tapi lewat di MGMP saja. Jadi kita lewat MGMP dan nanti kita koordinasi dengan dinas masing-masing gitu. Jadi tidak individu-individu ya, sehingga nanti insya Allah kegiatan baik LKS maupun kegiatan yang lain kita bisa coba untuk fasilitasi gitu. Itu kira-kira seperti itu Mbak Nur ya dan teman-teman semuanya. Jadi memang di sore hari ini kita sengaja tidak ada materi karena nggak memungkinkan kalau kita menyampaikan materi dalam waktu yang sangat singkat ini. Tetapi bagi teman-teman yang insya Allah
bersedia atau ingin belajar mengenai akuntansi pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk tadi juga sertifikasi dan yang lainnya, mudah-mudahan bisa kita fasilitasi. Itu Mbak Nur. Berarti kalau penyampaian materi ini Pak, berarti kan sudah masuk di kegiatan Pengmasnya ya. Mungkin Bapak Ibu guru SMK di sini nih, mungkin pengen tahu kalau apa acara Pengmas yang diadakan oleh PKN STAN gitu terkait materi-materi akuntansi memang perlu waktu berapa lama sih Pak? Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau yang awal-awal kita dengan Pemda DKI itu memang untuk materi akuntansi sendiri, seingat saya itu ada 3 hari, itu pun sudah kejar-kejaran. Jadi kalau kami biasanya sih di apa namanya, di pelatihan yang akuntansi itu kita bedakan ya, akuntansi kan ada akuntansi pemerintah pusat, ada akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada PPKD, ada SKPD. Nanti kalau pemerintah daerah itu yang PPKD, SKPD, kalau teman-teman mau paham, benar-benar paham, paling enggak kita mungkin butuh waktu kira-kira sekitar 40 jam. 40 jam itu kalau kita bagi sehari 8 jam itu mungkin sekitar seminggu. Gitu. Jadi sekitar seminggu itu baru akuntansi pemerintah daerah. Kalau akuntansi pemerintah pusat ya kira-kira butuh waktu sekitar segitu juga. Tetapi saya yakin karena teman-teman guru ini sudah punya basic, biasanya kita tidak dari awal. Jadi tidak dari awal sehingga bisa lebih cepat lah. Mungkin dalam waktu 3 hari satu topik materi itu bisa. Nah, begitu juga perpajakan, ini ya, perpajakan seperti itu. Kemudian kalau untuk akuntansi desa, seperti disampaikan oleh Pak Budi juga, oleh teman-teman yang lain, sebetulnya sampai saat ini desa belum punya yang namanya standar akuntansi untuk desa. Itu belum ada. Jadi standar akuntansi desanya belum keluar. Jadi KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, belum mengeluarkan standar akuntansi untuk desa. Walaupun sebetulnya draftnya, mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di draft itu sudah dari beberapa tahun yang lalu itu sudah keluar draft untuk akuntansi desa di KSAP-nya. Tapi sampai dengan detik ini SAP-nya belum keluar. Jadi kita masih mengacu pada pembukuan desa saja. Pembukuan desa, tetapi ya sudah cukup bagus lah bahwa desa sudah bisa melaporkan asetnya, juga sudah bisa mencatat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terutama penggunaan uang ya. Jadi keluar masuknya uang kayak bendahara itu sudah bisa mencatat dan juga asetnya sudah ada laporan mengenai kekayaan desa. Jadi sudah cukup inilah walaupun belum ada standar akuntansi pemerintahan. Itu mungkin bisa dipelajari 2 hari juga insya Allah cukup lah. Jadi kalau kita keseluruhan mungkin ya bisa lama. Tapi kan gini, mungkin nanti kita tidak akan berikan sekaligus. Jadi per tema-tema saja, per tema selesai, mungkin kita bisa berkali-kali ketemu, tapi dalam tema-tema yang lebih kecil itu kira-kira Mbak Nur. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ternyata kalau proses pelatihan itu kan memang tidak bisa cuma sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu berkali-kali gitu. Dan kadang perlu masih dibentuk lagi nih adanya semacam grup WA atau grup Telegram gitu untuk masih berbagi informasi dan updating untuk pengetahuannya gitu. Di sini ini ada informasi terkait itu juga. Ini ada broadcast dari Bapak Tanda Setia bahwa akan diadakan Olimpiade ya, Olimpiade APBN ya untuk seluruh siswa SMK dan SMA ya. Tingkat nasional yang akan nanti pendaftarannya dimulai tanggal 8 Juli ya. Nanti bisa informasinya bisa diakses di websitenya PKN STAN ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan atau permintaan ya dari Ibu Elmi Solihah kepada para narasumber. Saya ingin bertanya, apakah bisa kami dapatkan aplikasi Siskeudes ya versi trial untuk pembelajaran anak didik kami? Ya. Bagaimana Pak Ahmad? Apakah bisa diperoleh atau bagaimana agar bisa memperoleh aplikasi Siskeudes yang trial ini?
Oke, terima kasih Mbak Nur. Kalau aplikasi Siskudes yang sifatnya trial, secara umum bisa-bisa saja diperoleh ya. Namun demikian Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lebih yang update, gitu ya, lebih yang update, memang aplikasi Siskudes ini sebetulnya adalah dikembangkan oleh teman-teman di BPKP. Jadi teman-teman di BPKP ini yang mengupdate. Namun demikian nanti kita bisa fasilitasi, artinya kita bisa coba untuk komunikasikan agar Ibu dan Bapak semuanya bisa memperoleh aplikasi yang trial. Hanya saja kalau trial mungkin dia hanya akunnya biasanya untuk 1 atau 2 saja gitu. Itu kira-kira mungkin. Jadi sebetulnya aplikasi ini free ya Mbak, aplikasi ini free, Siskudes itu free. Namun demikian memang kalau yang aslinya memang tidak bisa diberikan karena itu database-nya database tersentralisasi. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi yang bukan dummy, itu nanti dikhawatirkan ya berakibat pada database yang ada di Siskudes. Tetapi kalau aplikasi dummy atau yang trial itu bisa. Gitu. Cuman ada beberapa fitur yang otomatis kita nggak bisa ganti-ganti. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad ya. Berarti nanti bisa ya menghubungi atau mungkin menghubungi dulu untuk kegiatan Pekmasnya Bapak ya. Kegiatan Pekmasnya yang itu mungkin akan disertakan di kegiatan Pekmasnya PKN STAN. Ini kemudian ada yang nanya lagi nih. Kami membutuhkan buku referensi akuntansi lembaga dan perpajakan yang mudah dipahami oleh anak-anak SMK. Apakah dari PKN STAN itu sudah menerbitkannya? Apakah sudah ada Bapak yang buku SMK, referensi SMK gitu yang sudah diterbitkan oleh PKN STAN? Oke, iya makasih Mbak. Kalau untuk SMK kita belum ada yang khusus diterbitkan untuk SMK. Namun ada buku-buku referensi yang mungkin bisa dipakai. Kita ada sebetulnya ada 3 buku akuntansi pemerintah ya. Yang pertama adalah akuntansi yang pemerintah secara umum, itu seri 1, kemudian ada itu dibuat oleh Pak Andi sama Bu Aisyah. Kebetulan saya waktu itu juga menjadi editornya. Kemudian juga ada buku yang diterbitkan oleh Bu Sri Suryanovi, itu yang akuntansi pemerintah pusat, dan juga ada yang sama Pak Budi Mulyana, itu yang akuntansi pemerintah daerah. Itu jadi kita ada 3 buku. Namun demikian memang selama ini buku ini tidak dijual di umum, jadi dipakai di lingkungan PKN STAN. Namun demikian kalau soft copy-nya mungkin bisa diberikan. Nah, tetapi nanti paling enggak kita lihat bagaimana cara menggunakan buku itu kan itu. Jadi teman-teman tidak hanya menggunakan soft copy saja, tapi kalau bisa memang pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh kita sehingga cara menggunakan buku dan alurnya kira-kira seperti itu. Oke, itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi ini menegaskan sekali lagi nih, kalau nih Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu guru-guru yang di sini ini pengen memperoleh updating pengetahuan terkait akuntansi, perpajakan, kemudian keuangan desa. Gitu. Ini menghubunginya ke P3M tuh nggak bisa langsung individu Bapak ya. Jadi melalui MGMP itu yang berarti lingkup di kota atau provinsi atau gimana itu Pak? Pengajuan dari misalkan nih gurunya itu pengen itu. Jadi MGMP insya Allah lingkup kabupaten kota ada. Tadi ada berapa banyak itu MGMP dengan anggota guru itu ada 10.000. Kalau mereka ngubungin satu-satu ke P3M memang ya lumayan juga itu. Jadi untuk mempermudahkan dan kalau bisa memang nanti begitu sudah lewat MGMP bisa menyebarkan pengetahuannya kepada yang lain gitu. Nah, itu. Harapan kita juga begini.
kita berharap kita kayak multi level marketing lah gitu ya. Kayak multi level marketing itu artinya gini, teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan di kita, kalau bisa ngajarin temennya yang belum ikut pelatihan. Katakanlah nih, misalnya di MGMP itu ada 30 orang yang sudah ikut pelatihan di kita. Masing-masing misalnya satu orang punya kewajiban untuk mengajarkan kepada 5 orang saja, berarti nanti 30 kali 5 udah 150 itu. Jadi harapannya seperti itu. Karena kalau kita tangani semua memang ya lumayan itu. Walaupun kita berencana untuk mengajak atau bekerja sama dengan perguruan tinggi lain sebagai mitra untuk melakukan pengmas kita. Jadi kita memang berharap bahwa STAN itu bisa menyentuh semuanya, gitu ya. Tapi ya memang ada keterbatasan sumber daya. Nah, harapannya sih mungkin kita bisa nanti Mbak Nur ya, kita bisa mengadakan pengmas online yang semacam seperti ini, tetapi lebih ke materi. Misalnya kita bicara ya sudah akuntansi SKPD gitu ya. Misalnya kita akuntansi SKPD kita selenggarakan misalnya ada 4 kali gitu ya, 4 kali pertemuan. Nah, nanti guru-guru boleh mengikuti secara daring itu. Tapi mungkin di situ hanya sifatnya adalah transfer knowledge saja. Artinya mungkin tidak ada latihan dan lain sebagainya. Jadi hanya transfer knowledge, kemudian latihan dan lain sebagainya tidak. Itu mungkin bisa diikuti oleh ratusan bahkan mungkin 1000-an juga bisa itu di YouTube seperti itu. Kalau Zoom kita kan maksimal paling 1000 ya. Jadi kalau lebih dari 1000 teman-teman mungkin bisa ngikutin di YouTube. Hanya saja yaitu tadi mungkin sifatnya adalah transfer knowledge saja. Tidak ada latihan, tidak ada pengendapan lah itu kira-kira. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi sebagai informasi saja bahwa P3M ini untuk yang masa pandemi ini sudah menyelenggarakan juga ya pendampingan secara online ya. Jadi melalui Zoom ya, yang pesertanya juga guru-guru SMK Bapak ya. Ya, ada beberapa ya di DKI Lebak. Bahkan tadi pagi juga ada 30 guru di DKI yang ikut pelatihan online dengan teman-teman dari kita. Tadi ada Pak Sofan, ada Pak Hari. Nah, itu juga ada 30 guru gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kalau 30 memang kita bisa manage gitu ya, tapi kalau jumlahnya ribuan ya memang kita tidak bisa kupas tuntas lah kira-kira. Tapi paling enggak sedikit mengurangi dahaga gitu ya. Tapi kalau sampai kupas tuntas ya mungkin tidak bisa gitu Mbak Nur. Iya Pak. Ini ada sedikit tadi ada yang di mana sebentar yang di chat itu ya. Ini ada pertanyaan atau undangan ini Bapak ya. Bagaimana caranya kalau mengundang dari Poltek STAN menjadi guru tamu di SMK di luar daerah Jakarta? Nah, apakah bisa ini Bapak? Atau bagaimana caranya? Bolehkah dari SMK di luar daerah ini mengundang nih mungkin sebagai guru tamu gitu, dosen-dosen PKN STAN? Oke. Pada prinsipnya bisa-bisa saja. Namun demikian nanti mungkin kita harus bicara masalah pembiayaan ya, karena kalau keluar daerah misalnya, nah itu maka mungkin kita bisa bicara pembiayaan. Tetapi kalau misalnya mengundangnya dengan cara online seperti ini, insya Allah ya nggak perlu pembiayaan itu. Nah, tinggal kita nanti jauh-jauh hari, artinya Bapak dan Ibu kalau mau mengundang kira-kira diinfo ke kami dalam waktu yang jangan terlalu mepet, karena mungkin biar bisa kita jadwalkan kira-kira waktu yang pas itu. Teman-teman kita nganggur dan artinya tidak lagi kredit, tidak lagi sibuk, dan juga pembelajaran di tempat Bapak dan Ibu sedang berlangsung, itu kira-kira seperti itu. Yang jelas saya sangat senang sekali nih Mbak Nur ya, karena teman-teman SMK ini semangat untuk guru-guru SMA ini semangat untuk belajar akuntansi pemerintahan ya kan. Mudah-mudahan ini menjadi
update terus gitu yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada siswa. Itu kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Nur. Terima kasih Pak Ahmad ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul ya 15.30 nih, waktunya sudah hampir habis ya. Untuk evaluasi peserta sekaligus nanti jika Bapak Ibu berkenan untuk memperoleh sertifikat, bisa diklik ya link yang ada di Zoom chat kami ya. Di situ ada evaluasi yang akan kami buka mulai jam 3 tadi sampai dengan nanti kami tutup jam 6 sore ya. Mohon perkenan dari Bapak Ibu peserta di sini untuk mengisi link tersebut ya. Ya, sebagai penutup mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ahmad. Oke Bapak dan Ibu, jadi harapan kami adalah ini sebagai kick off, jadi sebagai titik tendang dari kita semuanya untuk belajar akuntansi pemerintahan menjadi lebih semangat lagi sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada siswa semuanya. Nah, kami dari P3M sangat membuka diri untuk bekerja sama bersama, gitu ya. Terutama dalam program pengabdian masyarakat. Kalau pelatihan insya Allah atau pengembangan kompetensi guru-guru SMK, insya Allah kami sudah sangat siap karena sudah kita laksanakan. Tetapi yang belum, artinya yang lagi kita kembangkan adalah pertama tadi kita lagi menyiapkan untuk bahan bacaan atau buku yang bisa kita berikan kepada teman-teman SMK. Namun demikian untuk membuat buku terlebih dahulu kita harus tahu persis kurikulumnya, harus kita lihat dulu sehingga urutannya juga nanti jelas itu ya. Jadi teman-teman pada saat menyampaikan kepada siswa jelas, bukunya juga jelas itu. Sehingga mungkin dari teman-teman MGMP yang sudah sering komunikasi dengan kita, mungkin nanti kita akan minta bantuannya untuk mencoba meredesain atau mendesain kembali kurikulumnya. Kira-kira akuntansi pemerintah itu diberikan dalam sekian semester, itu urutannya apa saja gitu kan. Sehingga nanti teman-teman yang mengembangkan bahan ajar juga sesuai dengan kurikulum dan pengajarannya juga menjadi lebih mudah, lebih bermanfaat itu. Mungkin itu saja Mbak Nur, tetapi saya mau kasih pantun dulu deh karena sudah. Silakan Pak Ahmad. Gitu ya. Bang Midun ke pasar beli celana, berangkat pagi pulang asar. Meskipun kita tidak ketemu karena corona, tapi semangat tak surut untuk belajar. Oke. Jalan-jalan ke Pulau Selayar. Saya tambah satu lagi deh. Jalan-jalan ke Pulau Selayar, bermain air di dekat rawa. Ayo teman-teman MGMP semangat belajar untuk meningkatkan kualitas siswa. Cakep. Oke, terima kasih. Saya kira karena waktunya sudah cukup lama, saya akhiri sampai di sini. Selamat sore, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber, kemudian dari Dinas, kemudian dari MGMP dan seluruh Bapak Ibu guru SMK yang hadir di sini ya. Kami nantikan kerjasama dan mungkin Bapak Ibu butuh apa yang bisa P3M sediakan gitu ya. Maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Saya tutup juga dengan pantun sedikit saja ya. Yuk minum es kelapa pakai selasih ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.